Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih membahas tentang perkara salat jenazah ya. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa iyyakuna dan hendaknya ada apa memandikan. Kita lagi membahas tentang mandi mayat. Dan ada apa memandikan fi khalwatin, ialah di khalwah, di tempat yang sepi. Wa komisin, dan memakai gamis. Wala multafa'in, dan atas tempat yang ditinggikan, yang tinggi ya. Bimain, dengan air. Baridin, yang dingin. Apa air? Illa lihajatin, kecuali karena hajat. Kawasakhin, seperti kotor, airnya kotor. Wabardin, dan airnya dingin. Wal musakhonu, maka adapun dipanaskan, air yang dipanaskan maksudnya hina izin, ketika itu ada hajat, aula, ialah lebih utama. Jadi gini penjelasannya. Jadi hendaklah memandikan itu, orang yang memandikan mayit yang pertama adalah di tempat sepi. Artinya enggak boleh ditonton orang. Wa komisin, dan ditutupi, pakai kain atau pakai gamis ya, kalau di sini pakai kain biasanya. Kemudian wa'ala multafa'in, dan di tempat yang tinggi. Artinya ada tempat meja mayitnya ya, jadi bukan di bawah ya. Tempatnya ditinggikan seperti itu. Bimain, dengan air tentunya baridin, yang dingin. Artinya bukan dingin-dingin es ya. Dingin itu dingin apa? Dingin tidak panas maksudnya, dingin adem. Illa lihajatin, kecuali karena ada hajat. Kawasahin, seperti misalkan airnya kotor, wabardin, airnya sangat dingin. Maka kalau begini, fal musakhanu, adapun dipanaskan atau dihangatkan itu ya, ina idin aula, ketika itu adalah lebih utama. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami ya. Seseorang yang memandikan mayit, yang pertama hendaknya di tempat sepi. Yang kedua ada kainnya buat menutupi auratnya. Kemudian di tempat yang tinggi. Dan memandikan dengan air yang dingin. Bukan air yang panas atau yang kotor. Kecuali kalau memang itu ada hajat, seperti hajatnya airnya kotor dan airnya sangat dingin, maka dihangatkan atau dipanaskan atau dihangatkan, itu lebih utama ya. Dihangat bukan panas ya, tapi dihangatkan. Kemudian wal malihu, dan adapun air yang asin, aula, ialah lebih utama, minal adzbi, dari air tawar. Jadi air asin ya, memandikan mayit dengan air asin adalah lebih utama daripada air tawar. Wa yubadiru, dan menyegerakan siapa orang, bigoslihi, dengan memandikan mayit, idza tuyukina, jika diyakini mautuhu, apa matinya mayit. Jadi kalau ini disunahkan hukumnya ya. Kalau mayitnya memang yakin telah meninggal, maka disunahkan menyegerakan untuk memandikan, seperti itu. Wa mata syakka, dan mata apabila syakka, meragukan atau ragu siapa orang, fi mautihi, di dalam matinya mayit. Wajib, maka wajib ta'khiruhu, apa mengakhirkan mandi, ilal yakin, sampai kepada yakin. Jadi ketika seseorang ini ragu terhadap ini mayit mati atau belum, ada ragu seperti itu, maka wajib mentakhirkan mandi sampai ia yakin. Mudah-mudahan dapat dipahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian bitagoyuri rihin, dan sampai sebab berubahnya bau, timbulnya keyakinan itu dengan sebab berubahnya bau, dan wanahwihi, dan selainnya bau. Jadi harus benar-benar yakin. Yakinnya sampai orang ini enggak ada napas lagi, atau sampai memang berubah baunya. Mayat itu kalau di luar ketika berjam-jam itu sudah bau ya. Kemudian fadzikruhum,
Maka adapun penyebutannya para ulama al-alamati kepada tanda-tanda al-kasirota yang banyak apa tanda lahu bagi mayit, bagi kematian. Innama bahwasanya tupidu memberi faedah apa tanda-tanda haisu sekiranya lam yakun tidak ada hunaka ialah di sana syakun apa keraguan. Jadi maksudnya penuturan para ulama mengenai banyaknya tanda-tanda sudah mati itu hanyalah berfaedah ketika tidak ada keraguan lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi penuturan para ulama kepada tanda-tanda yang banyak bagi kematian hanya saja memberi faedah ketika tidak ada keraguan di sana. Nah, kalau masih ada keraguan ya jangan dulu seperti itu. Artinya jangan dimandikan, jangan diapa-apain dulu. Takutnya ketika masih ada keraguan dimandiin atau hidup orangnya. Ini kan lucu. Kemudian walau kharaja dan jika keluar minhu dari mayit. Nah, ba'dal gusli setelah memandikan najisun keluar apa najis lam yangkud maka tidak menghilangkan apa keluarnya najis at-tuhra kepada kesucian. Nah, jadi jadi begini. Ketika keluar ya, jadi ketika keluar dari mayit setelah dimandikan najis. Jadi mayit setelah dimandikan keluar kotoran lagi seperti itu mau dari belakang maupun lubang depan. Maka lam yangkud artinya tidak menghilangkan najis yang keluar itu setelah dimandikan tidak menghilangkan kesuciannya. Artinya tidak perlu dimandikan lagi. Si mayit namanya si Zaid misalkan. Setelah dimandikan dengan rapi, keluar kotoran dari lubang belakangnya misalkan. Maka tidak perlu dimandikan lagi. Nah, apa yang perlu dilakukan? Bal tajibu. Tetapi wajib izalatuhu apa menghilangkan najis pakot saja. Nah, ketika demikian maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan ya najisnya saja, tidak perlu dimandikan lagi. Ini ada in kharaja ketika keluar apa najis qablat takfini sebelum dikafani. La ba'dahu tidak setelah dikafani. Nah, ini ya. Ini perlu diperhatikan bagi masyarakat. Ini mungkin akan terjadi dan akan sering terjadi. Suka terjadi maksudnya. Jadi saya ulang ya, ketika si mayit telah dimandikan keluar najis, maka najisnya tidak menghilangkan kepada kesucian. Artinya nggak perlu mandi lagi, nggak perlu dimandikan lagi. Tetapi yang harus dilakukan adalah tazibu izalatuhu, maksudnya adalah wajib menghilangkan najis itu. Wajib menghilangkan najis itu saja. Ini ada catatannya ketika najis itu keluar sebelum dikafani. Sebelum dikafani ya, sebelum dikafani najis si mayit mengeluarkan kotoran lagi dari lubang belakangnya misalkan, maka wajib menghilangkan kotorannya saja, tidak perlu dimandikan lagi. Gimana kalau setelah dikafani la ba'dahu, tidak setelah dikafani? Kalau setelah dibungkus rapi si mayit ini mengeluarkan kotoran, maka tidak perlu dibuka lagi, tidak perlu dibersihkan, sudah kubur saja. Ini ilmu banget ya kawan-kawan semua. Jadi kalau ada di masyarakat terjadi ini ya tidak perlu bingung, maka rujukannya, referensinya adalah di ibarahnya ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian waman dan adapun orang atau barang siapa ta'adzaro yang sulit atau yang udur guslun apa memandikan mayit, gusluhu apa memandikan mayit, lifak dimain karena tidak adanya air, awli goiri atau selain tidak adanya air, kahtirokin seperti terbakar, walau gusila. Nah, jika dimandikan siapa mayit taharro maka rontok siapa mayit, yu'ammu maka ditayamumkan, wujuban dengan wajib. Jadi kalau ada mayit, waman ta'adzaro barang siapa yang uzur maksudnya, guslun apa memandikan. Jadi seseorang ini tidak bisa memandikan mayit. Satu karena tidak ada air ini. Atau selain tidak adanya air. Seperti apa contohnya? Seperti mayitnya terbakar. Terbakar kan sulit. Ketika dimandikan itu kulitnya rontok.
Maka dalam keadaan seperti ini mayit dengan wajib harus ditayamumi. Jadinya mayitnya tidak perlu dimandikan, tapi wajib dia ditayamumi saja. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.